atau salah satu dari para nabi. Saudara lihat, salah satu dari para nabi. Sampai hari ini masih banyak orang yang salah menilai, salah mengenal, salah menangkap tentang Yesus. Benar nggak? Karena sampai hari ini iblis sanggup menipu jutaan miliaran orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya seorang nabi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Filipi pasal 2, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian: "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, Yesus adalah Allah yang rendah hati. Ya, Allah yang rendah hati. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau belajar tentang kerendahan hati dari seorang pribadi yang sangat luar biasa, yang biasa kita panggil dengan nama Tuhan Yesus. Saudara, menarik karena di dalam ayat yang kelima, kalau kita lihat ayat kelima, ya, di situ dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Paulus sedang berbicara kepada jemaat Filipi, yaitu bagaimana cara hidup orang-orang percaya di dalam sebuah persekutuan. Tetapi ini bukan hanya berbicara tentang dalam persekutuan, tetapi ketika berbicara tentang cara hidupmu bersama, ini bisa juga diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah cara terbaik bagaimana persekutuan, bagaimana keluarga, bagaimana hubungan-hubungan itu menjadi lebih baik dan menjadi berkat dan penuh dengan sukacita. Karena kalau boleh saya simpulkan, ayat kelima ini adalah cara bahagia di dalam persekutuan ataupun rumah tangga ataupun keluarga ataupun hubungan-hubungan yang lainnya. Nah, saudara, Paulus menyampaikan kepada kita, beginilah caranya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Yesus itu menjadi teladan di dalam sebuah kehidupan komunitas. Yesus menjadi teladan karena kalau seandainya di dalam persekutuan Yesus tidak menjadi teladan, ya, jadi keteladanan itu sebenarnya yang harus menjadi idola itu bukan saya sebagai gembala, bukan. Harusnya saudara mendapatkan bahwa yang menjadi idola di dalam kehidupan saudara adalah Yesus. Yesus menjadi teladan, Yesus menjadi panutan, Yesus menjadi contoh dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa yang Yesus berikan? Teladan apa yang Yesus berikan kepada kita agar itu menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Perhatikan baik-baik, ini sangat penting sekali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-6 berkata begini. Siapakah Yesus? Ayat ke-6 mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Perhatikan, ayat ke-6 mengatakan bahwa Yesus memiliki rupa Allah pada ayat yang ke-6. Apa itu rupa? Ini sangat penting kata rupa. Karena kata rupa di dalam bahasa Yunaninya adalah morpe. Ya, dalam bahasa Yunaninya rupa adalah morpe. Morpe kalau diterjemahkan ke bahasa kita sehari-hari
harusnya adalah kodrat. Ya, kodrat. Kalau seandainya saya berkata, saudari ini memiliki kodrat wanita. Ya, namanya juga kodrat wanita, pasti dia akan hamil. Contoh misalkan. Karena kalau kodratnya laki-laki tidak mungkin, atau ada laki-laki hamil? Tidak ada laki-laki hamil. Kenapa laki-laki tidak hamil? Karena dia punya kodrat laki-laki. Ya. Jadi kalau saya mengatakan dia memiliki kodrat wanita perempuan, maka seluruh eksistensi, seluruh hal yang berhubungan dengan perempuan dia miliki. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Yesus memiliki semua kodrat, semua hal yang berhubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi di sini kita bisa diberikan pelajaran, Yesus itu Allah, bukti Yesus Allah. Mari, ini sudah saya bahas di akun YouTube saya. Salah satunya adalah tentang Tritunggal. Kemudian bahwa dengan mulutnya sendiri Yesus mengatakan dia Tuhan. Saya sudah buktikan di akun YouTube, saudara bisa nonton kembali, bisa belajar kembali. Mari kita lihat beberapa contoh, beberapa bukti bahwa Yesus Tuhan dari dalam Alkitab. Kita lihat Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16, bukti bahwa Yesus punya kodrat Allah. Satu, bukti Yesus punya kodrat Allah. Kolose 1 ayat 16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Jadi kodrat ilahi, kodrat Allah yang pertama yang kita bisa pelajari di sini dalam Kolose 1 ayat 16 bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Kita lihat lagi misalkan di dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu berarti semuanya dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Yesus. Karena Dia adalah kata ganti untuk Yesus yang adalah firman. Ingat saudara, banyak orang-orang yang bodoh tapi mencoba untuk memahami tentang kata firman. Itu yang dimaksudkan di sini dalam Yohanes pasal 1 bukan rema. Ya, rema sederhananya gini. Rema itu apa yang saya bilang keluar saudara dengar. Amin. Itu rema. Ya, jadi tidak memiliki kepribadian perkataan saya. Tetapi di sini dia Yohanes menggunakan kata logos. Ya, apa itu logos? Logos artinya adalah si firman. Kalau saya bilang si firman berarti dia pribadi. Bisa paham? Contoh misalkan kalau saudara panggil saya, itu si pengkhotbah. Ya, kalau saya berkhotbah berarti keluar suara. Tapi kalau saudara panggil saya si pengkhotbah, maka itu menjadi subjek atau menjadi si pengkhotbah atau seseorang yang berkhotbah. Nah saudara, Yohanes 1 ayat 3, dia berkata segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat yang ke-16 membuktikan kepada kita bahwa Yesus memiliki kodrat ilahi karena Yesus adalah Sang Pencipta. Dan yang menariknya nanti saya akan membuat pelajarannya yang akan saya sudah persiapkan. Saudara tahu nggak? Salah satu bukti Yesus Tuhan itu pada waktu Yesus disalibkan. Saya tanya, siapa yang berhak mengizinkan seseorang masuk surga atau tidak? Siapa? Pasti Tuhan. Betul nggak Pak Bob? Karena surga milik Tuhan. Saudara bisa bayangkan, waktu disalib, Yesus buktikan dia Tuhan dengan kata apa? Dia bilang sama penjahat yang percaya kepada Yesus, dia bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di... Ya karena dia Tuhan, dia izinkan masuk. Kalau dia cuma seorang manusia biasa, dia tidak bisa mengizinkan. Apa saya bisa mengizinkan saudara masuk surga? Nggak bisa, wong saya bukan Tuhan. Ya enggak. Waktu Yesus mati pun, waktu keinsanian Yesus mati pun tidak ada yang membunuh Yesus. Tidak ada satu pribadi pun yang punya kekuatan, punya kuasa membunuh Yesus. Nggak ada. Siapa yang membuat Yesus mati? Dia menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, tidak bisa mati-mati.
Saudara, tidak ada satu pribadi pun yang punya hak untuk membunuh Yesus. Saudara, dibuktikan dia Tuhan. Jadi, kata yang dalam rupa Allah, artinya rupa ditulis morpe. Morpe dalam bahasa Yunaninya adalah kodrat. Sehingga Yesus memiliki semua eksistensi, semua substansi, semua kodrat yang dimiliki Tuhan. Apa yang dimiliki Allah, dia miliki karena dia adalah Allah. Yang kedua, saudara lihat, yang kedua kita bisa melihat bahwa Yesus Allah, ya, bahwa Yesus Allah, pengakuan dari murid-muridnya sendiri yang melihat dengan mata kepala. Ya, kita harus percaya kepada saksi hidup yang benar-benar berhubungan, berbicara, dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Kenapa saudara dan saya percaya kalau Yesus Tuhan? Karena murid-muridnya mengatakan sendiri kalau Yesus itu, karena mereka saksi mata. Masa saya mau percaya kepada orang yang tidak pernah bertemu Yesus, yang tidak pernah ketemu Yesus, yang tidak pernah bercakap-cakap dengan Yesus, tahu-tahu 600 tahun kemudian bilang kalau Yesus bukan? Apa urusannya? Dia nggak pernah ketemu Yesus kok. Betul nggak? Nggak pernah ketemu Yesus. Kemudian tahu-tahu, saudara, sekalipun ada orang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tidak pernah mengubah Yesus menjadi bukan. Karena memang Yesus punya kodrat sebagai Tuhan. Saudara, ini punya kodrat manusia. Atau saya katakan saya punya kodrat, ya, saya punya kodrat laki-laki. Saya punya seluruh unsur laki-laki. Kemudian saya jatuh dalam dosa dan kemudian menjadi, ya katakanlah banci. Jalan saya lemah gemulai, cara saya sudah bicara pun sudah dimulai diubah-ubah seperti perempuan. Apa dengan saya berbicara seperti perempuan? Apa dengan saya berjalan seperti seorang perempuan? Saya pakai baju perempuan, apa kemudian mengubah kodrat saya menjadi perempuan? Tidak, saudara. Walaupun ada tindakan yang jahat yang dilakukan oleh setan dengan melakukan transgender, tetap tidak bisa hamil, betul nggak, saudara? Karena dia punya kodrat laki-laki. Ya, karena dia tidak punya kodrat perempuan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini yang dibahas keputrian tadi malam. Perhatikan. Matius 16 ayat 13 sampai 16 berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Perhatikan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa anak manusia itu? Saudara lihat. Kata anak manusia, Yesus sedang menunjuk kepada dirinya. Kata anak manusia itu saja sudah keluar dari mulutnya Yesus kalau dia Tuhan dengan pengakuannya. Kata anak manusia, saudara harus memahami seperti budaya orang Yahudi. Karena budaya orang Yahudi, ketika seseorang berkata anak manusia, maka orang Yahudi langsung paham kalau anak manusia adalah gelar yang hanya dimiliki oleh Allah. Sejak kapan gelar itu muncul untuk Allah dengan gelar anak manusia? Di dalam Daniel pasal 7, Daniel mendapatkan penglihatan di mana Daniel melihat Tuhan dan dia berkata, Tuhan itu seperti anak manusia. Sejak penglihatan itu, di dalam budaya Yahudi, orang-orang Yahudi memberikan gelar Tuhan sebagai anak manusia. Sama dengan budaya Indonesia. Kalau budaya Indonesia berkata Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Esa, itu semua adalah gelar-gelar yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Sehingga kalau saudara mau memahami gelar-gelar Yesus sebagai Tuhan, ya saudara harus menempatkan diri saudara memahaminya dalam konteks budaya orang Yahudi. Budaya orang Yahudi bahwa gelar anak manusia adalah gelar yang hanya dimiliki oleh Allah yang datang dalam wujud manusia. Ini saya baru jelaskan tentang kodrat Allah loh. Perhatikan, Yesus bertanya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Oke. Kemudian banyak yang salah sangka tentang Yesus. Banyak yang salah sangka tentang Yesus. Ayat 14 berkata, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Saudara lihat, salah satu dari para nabi. Sampai hari ini masih banyak orang yang salah menilai, salah mengenal, salah menangkap tentang Yesus. Benar nggak? Karena sampai hari ini iblis sanggup menipu jutaan miliaran orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya seorang nabi. Ya, ribuan tahun iblis berhasil menipu banyak orang. Bahkan di dalam kalangan Kristen sekalipun banyak yang tertipu tentang kepribadian Tuhan Yesus ini. Jadi lihat, ayat 13 mengatakan Yesus bertanya, siapa saya? Ayat 14, banyak orang yang salah tangkap siapa Yesus. Mereka menganggap Yesus bukan Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus hanya seorang nabi. Sama dengan orang-orang yang tersesat hari ini, karena mengatakan Yesus cuma seorang nabi. Tapi lihat, ayat 15. Kalau begitu, lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ya, bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Oke, orang-orang yang sesat itu mengatakan aku bukan Tuhan. Orang-orang yang sesat itu mengatakan aku cuma nabi biasa. Nah sekarang hai murid-muridku, menurut kamu siapa aku? Oke, kemudian muridnya menjawab apa saudara? Ayat 16, jawab Simon Petrus. Simon Petrus ini murid Tuhan, murid Yesus, yang bertemu tiap hari dengan Yesus, yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, yang hidup bersama-sama dengan Yesus, melihat, mendengar, meraba, bercakap-cakap dengan Yesus. Dan Petrus tahu persis siapa Yesus. Dan apa jawab Petrus tentang Yesus? Maka jawab Simon Petrus, perhatikan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara bisa nonton sekali lagi di channel YouTube saya, di video saya yang berjudul, oke, supaya belajar lebih dalam lagi, bahwa dengan mulutnya sendiri Yesus mengatakan dia Allah dan sembahlah Allah. Karena saya membahas tentang gelar ini, Mesias dan anak Allah. Kata anak Allah bukan berarti anak dari. Kata anak Allah adalah gelar bagi Allah itu sendiri. Contoh, kalau saya bilang anak tangga, nggak ada ibu tangganya, nggak ada bapak tangganya. Tapi ketika saya berbicara anak tangga, saya berbicara tentang tangga itu sendiri. Amin. Ya. Jadi saudara, kata anak Allah adalah gelar bagi Allah itu sendiri. Petrus mengatakan, jadi Petrus, hai murid-muridku, menurut kamu siapa aku? Petrus bilang dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus adalah Allah. Mari kita lihat sekali lagi saudara di dalam Yohanes. Mari kita lihat Yohanes 20 ayat 28. Tapi kita baca aja deh dari ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi murid-muridnya bilang begini, karena 10 murid-muridnya ketemu dengan Tuhan setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, ingat loh, kebangkitan Yesus itu fakta sejarah. Fakta sejarah artinya bahwa ini benar-benar terjadi di dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa Yesus bangkit. Dan yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu bukan cuma murid-muridnya. Ada 500 orang menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia bangkit. Tidak ada satu manusia pun yang mati dan bangkit. Ada nggak? Nggak ada. Pemimpin terhebat pun yang memiliki jumlah pengikutnya banyak, hari ini sampai sekarang mati, tetap mati dan tidak bangkit-bangkit. Tapi karena Yesus Tuhan, dia bangkit. Sebentar saya jelaskan arti kata mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian 10 murid bilang sama Thomas, Thomas, kami bertemu dengan Tuhan dan dia bangkit. Tapi apa yang terjadi? Thomas ini mewakili orang Yahudi. Imannya orang Yahudi itu kalau tidak dilihat tidak percaya. Jadi orang Yahudi itu kalau cuma bilang
Kalau tidak dilihat, nggak percaya, Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan telunjukku ke lambung dan ke tangannya yang berlobang karena paku itu, aku tidak akan percaya kalau Yesus bangkit. Sama dengan banyak orang. Tapi lihat ayat 26. 8 hari kemudian setelah Thomas bilang begitu, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, semua pintu terkunci di dalam rumah itu. Tahu-tahu Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini menggunakan bahasa shalom atau eirene. Ya, kok ada orang hari ini anti kata shalom? Nggak ngerti juga saya. Ya, ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus bilang sama Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi tahu-tahu ketika 11 murid ini kumpul, seperti di ruangan kayak gini, semua pintu jendela ditutup. Tahu-tahu Yesus muncul, loh kan, dia Tuhan kok. Tidak ada yang bisa membatasi ruang dan waktu, nggak ada. Tahu-tahu Yesus muncul dalam tubuhnya yang telah dibangkitkan, dan dia berkata begini. Ini berseri ya, minggu depan saya lanjut nih. Ya, yang nggak datang rugi. Yesus bilang, Thomas, cucukkan ibu jarimu. Ibu jari atau telunjuk? Ayo, cucukkan ke dalam lambungku dan taruhlah jarimu. Nggak ada bilang telunjuk, nggak ada bilang ibu. Ya bisa saja lima-limanya begini. Taruhlah jarimu ke lambungku dan tanganku yang lubang ini. Dan jangan tidak percaya lagi akan kebangkitan Yesus. Dan apa yang Thomas bilang? Apa yang Thomas bilang? Dan Thomas menjawab Yesus dengan perkataan apa? Ya Tuhanku. Dan kita lihat muridnya sendiri menyaksikan bahwa Yesus adalah Allah. Bukti Yesus memiliki kodrat Allah, dia menciptakan. Bukti Yesus adalah Allah, para saksi, para muridnya. Muridnya yang sebagai saksi mata membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Saudara lihat, Petrus menyangkali Yesus dengan mengatakan bahwa dia bukan muridnya pada waktu Yesus disalibkan. 9 murid yang lari-lari. Mereka tidak mau lagi mengikuti peristiwa pada waktu Yesus. Semua meninggalkan Yesus. Semuanya takut ditangkap karena mengikut Yesus. Tapi saudara lihat, kalau saya buat ini salib. Peristiwa salib, semua murid meninggalkan Yesus. Ada Yohanes ikut jalan dari pinggir-pinggir. Semua meninggalkan Yesus. Tapi lihat, kalau kita melihat para murid sampai disalib saja, kita akan berkata apa? Mereka semua pengkhianat. Betul? Betul nggak? Termasuk Petrus menyangkali Yesus. Oke, kita ambil satu contoh, namanya Petrus yang menyangkali Yesus. Seperti seorang pengkhianat. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya saya kalau seandainya saya dikatakan pengajar sesat dan kemudian saya ditangkap dan dijebloskan ke penjara, dan saudara ditanya, apakah engkau jemaatnya? Dan saudara berkata, karena kalau jemaatnya juga dimasukkan ke dalam. Yang pertama ditanya, Pak Jolin, apakah engkau jemaatnya? Minta maaf, saya tidak kenal siapa dia. Dan itu di persidangan, dan saya lihat sendiri. Kemudian hakim bertanya, Sigit, apakah dia muridmu? Apakah dia jemaatmu? Supaya dia tidak masuk penjara, saya juga bilang, lihat, pengkhianat Petrus. Tapi saudara lihat, apa yang terjadi ketika mereka melihat bahwa Yesus benar bangkit? Berbalik 180 derajat. Dari pengkhianat menjadi orang yang berani mati bagi Yesus. Amin. Kenapa? Karena mereka lihat sendiri apa yang Yesus katakan dia Tuhan benar terbukti dengan kebangkitannya. Mereka berjuang, bahkan Petrus pada waktu dibunuh, dihukum mati, akan disalibkan. Petrus bilang, jangan salibkan aku seperti guruku dan Tuhanku. Salibkan aku kepalanya di bawah. Semua murid-murid mati disiksa. Kenapa? Mereka berani mati disiksa karena mereka tahu persis bahwa pribadi yang mereka layani, pribadi yang mereka sembah, pribadi yang mereka ikuti itu betul-betul Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mereka tidak akan mau mengikuti Yesus. Benar nggak? Jadi hari ini pengikut Tuhan yang benar-benar ikut Tuhan, yang benar-benar mengerti siapa Tuhan, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah malu, tidak akan pernah mau menyangkali siapa Tuhan. Saudara tahu kapan waktu kita menyangkali Tuhan? Pada waktu mana kita akan menyangkali Tuhan?
pada waktu Tuhan meminta kita untuk memberitakan Injil dan kita tidak beritakan Injil. Posisi kita pada waktu kita mau beritakan Injil dan kita tidak berani beritakan Injil, posisi kita ada pada waktu salib Kristus. Kita menjadi seperti Petrus karena takut, karena malu, karena tidak berani untuk memperkatakan siapa Yesus. Saudara, saya baru-baru mendapatkan kiriman video dari seorang pendeta perempuan namanya. Saudara bisa bayangkan, banyak pengikutnya, tetapi mereka semua sedang dalam keadaan terhilang. Karena dia mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Keselamatan harus dijaga. Keselamatan harus dipertahankan. Ya, kalau dengan sengaja berbuat dosa, dia mengatakan, kalau dengan sengaja berbuat dosa, maka keselamatan hilang. Saya tidak yakin kalau dia tidak jatuh dalam dosa. Betul nggak? Saya tidak yakin kalau dia berdosa, dikata, aduh minta maaf, tadi dosa saya tidak disengaja, sehingga tidak hilang keselamatan saya. Itu bohong. Bohong. Ya, dan saya sudah nonton banyak videonya dan saya meneliti dan terjadi seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di saat kita tidak berani memberitakan Injil, di saat kita takut, di saat kita malu, di saat itulah kita seperti para penyangkal-penyangkal Kristus di sini. Tadi malam ada seorang ibu pada waktu keputrian bersaksi, pada waktu seorang ibu datang ke dia dan sharing, dan dia berkata, aduh saya satu saat nanti ingin menjadi Kristen. Itu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil, dan saya bersyukur ibu ini dengan jujur, dengan rendah hati mengatakan demikian. Ketika pulang dalam hatinya bilang apa? Duh, saya menyesal sekali, kenapa tadi tidak diberitakan Injil? Saudara, tugas kita hari ini memberitakan Injil. Perkenalkan siapa Yesus. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Minggu depan saya lanjut materi ini. Saudara, kenapa kita takut? Kenapa kita malu? Apakah saudara malu punya Yesus yang adalah Tuhan? Apakah saudara malu dengan karya Yesus yang luar biasa itu untuk kita sampaikan? Saudara, ini menyedihkan sekali. Kalau saya memberikan ilustrasi seperti yang selalu saya katakan, saudara bisa bayangkan kalau di satu tempat terjangkit wabah penyakit dan ada dokter di situ. Dan dokter itu ternyata wabah penyakitnya ini ganas banget. Pokoknya kena 2 hari 3 hari kemudian mati. Kena sakitnya 2-3 hari kemudian mati. Ternyata dokter itu mendapatkan obatnya. Obatnya diminum, dikasih minum istrinya, dan ketiga anaknya kasih minum. Dan sembuh dan tidak lagi sakit. Dan kabar ini tersiar ke seluruh desa. Dan kemudian berbondong-bondong orang desa datang kepada dokter ini. Dan meminta, dok kalau boleh tolong kasih obatnya. Karena kami juga mau minta obat itu supaya kami sembuh dan kami tidak sakit lagi dengan wabah ini. Saudara, kemudian dokter ini berkata apa? Maaf, obat ini hanya untuk saya dan anak-anak dan istri saya, tidak untuk kalian. Saya tanya, Katie, ini dokter baik atau jahat? Baik atau jahat? Dia punya obat, bisa menyembuhkan semua orang, dan obat itu tidak dia mau berikan hanya untuk dirinya dan keluarganya. Apa dia jahat tidak? Jahat. Saya mau bilang, betapa jahatnya saudara dan saya yang sudah memiliki obat dosa, yang sudah memiliki obat karya keselamatan, darah Yesus yang sudah bekerja di dalam diri kita. Dan orang hari ini membutuhkan obat itu, darah Yesus. Sampai ada orang yang ingin sekali mati masuk surga, sampai dia rela-rela bunuh diri. Kenapa? Karena memang mereka membutuhkan keselamatan. Terus itu ada pada kita, dan kita tidak mau berbagi kepada mereka. Kita adalah orang yang jahat, dan kita menyangkali kasih Tuhan yang besar itu. Beritakan Injil, jangan tunggu nanti jago. Sampaikan kabar keselamatan kepada orang yang saudara jumpai dan kepada orang yang Tuhan taruh di hati saudara untuk diberitakan Injil. Dan biarlah pelajaran kita pada hari ini, kita baru sampai pada satu session tentang Yesus adalah Allah yang rendah hati. Saya baru ungkapkan tentang siapa Tuhan. Yesus adalah Tuhan seluruh jagat raya ini, pencipta langit dan bumi. Dari mana kerendahan hatinya? Kita lihat besok, kita belajar minggu depan, dan supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin.